Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Sendari dengan NIM 22230025 dari Prodi Akuntansi STIE KBP Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah artikel dengan tema yaitu Intellectual Capital Disclosure untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arifani SE MSI. Untuk judul artikel yang saya gunakan yaitu Tren Pengungkapan Modal Intelektual Singapura dan Sri Lanka. Yang pertama, pembahasan teori. Intellectual Capital Disclosure adalah pengungkapan informasi tentang aset tidak berwujud perusahaan yang disajikan dalam laporan tahunan. Pengungkapan ini dapat membantu para investor untuk mengetahui bagaimana keadaan suatu perusahaan. Artikel ini juga membahas teori tentang intellectual capital atau IC, yang mana artinya itu modal intelektual, yang mencakup aset tidak berwujud dalam perusahaan yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan tradisional. IC terdiri dari 3 kategori utama, yaitu modal internal, struktural capital, modal eksternal atau relational capital, dan modal manusia atau human capital. Artikel ini juga menyoroti bahwa dalam dunia bisnis modern, aset tidak berwujud seperti keahlian karyawan, hubungan dengan pelanggan, dan teknologi telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, Standar Akuntansi Internasional atau IAS 38 masih mengakui kesulitan dalam mengukur IC secara kuantitatif, sehingga IC tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset dalam laporan keuangan tradisional. Selain itu, artikel ini juga membahas bagaimana kurangnya pengungkapan IC yang dapat menyebabkan asimetri informasi antara manajemen dan investor yang berpotensi menciptakan masalah agensi dalam perusahaan. Regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana IC diungkapkan oleh perusahaan. Singapura misalnya menerapkan regulasi yang mendorong transparansi pengungkapan IC sejak tahun 1998. Sementara Sri Lanka masih mengalami kendala dalam penerapan kebijakan serupa. Hal ini dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana faktor ekonomi dan regulasi yang mempengaruhi tren pengungkapan IC di kedua negara tersebut. Kedua kasus yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara pengungkapan IC di Sri Lanka atau negara berkembang dan di Singapura atau negara berkembang moderat. Kedua negara ini dipilih karena memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, yang memungkinkan analisis tentang bagaimana faktor ekonomi dan regulasi mempengaruhi kebijakan pengungkapan IC. Negara Sri Lanka mengalami berbagai tantangan, termasuk ketidakstabilan politik dan ekonomi selama periode penelitian dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 yang berdampak pada praktik akuntansi dan regulasi perusahaan. Sebaliknya, negara Singapura merupakan negara yang lebih maju secara ekonomi dan memiliki regulasi yang lebih ketat dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait IC. Dengan membandingkan kedua negara ini, penelitian ini berusaha untuk memahami apakah pengungkapan IC lebih tinggi di negara regulasi yang lebih ketat dan ekonomi yang lebih stabil, serta faktor-faktor yang dapat menjelaskan perbedaan tren pengungkapan di antara keduanya. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Colombo di Sri Lanka selama periode 1998 sampai dengan tahun 2000. Laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan ini juga digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis tren pengungkapan IC, karena laporan tahunan ini dianggap sebagai alat komunikasi utama antara perusahaan dan investor. Keempat, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten terhadap laporan tahunan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pengungkapan IC. Data dikategorikan berdasarkan 3 jenis modal intelektual, yaitu modal internal, modal eksternal, dan modal manusia. Setiap kategori IC dianalisis menggunakan sistem pengkodean numerik, di mana 1 menunjukkan IC yang diungkapkan dalam bentuk naratif, 2 menunjukkan IC yang diungkapkan dalam bentuk angka non-keuangan, dan 3 menunjukkan IC yang diungkapkan dalam bentuk nilai moneter. Untuk menguji perbedaan pengungkapan IC antara dua negara tersebut digunakan uji statistik non-parametrik, termasuk Friedman test untuk mengukur perubahan tren pengungkapan IC dari tahun ke tahun. Wilson-Sykes Rank
untuk membandingkan perubahan antara tahun, dan Kruskal-Walsh tes untuk menguji perbedaan pengungkapan antara 3 kategori IC. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengukur tingkat perubahan dalam pengungkapan IC dan menentukan apakah tren tersebut signifikan secara statistik. Yang kelima, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura mengalami peningkatan signifikan dalam pengungkapan IC selama periode penelitian, terutama dalam kategori modal manusia dan modal internal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan regulasi yang ketat dan transformasi ekonomi Singapura menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang menempatkan nilai tinggi pada modal manusia. Di sisi lain, Sri Lanka menunjukkan peningkatan dalam pengungkapan IC, tetapi tidak signifikan secara statistik untuk keseluruhan kategori IC. Peningkatan yang signifikan hanya terlihat pada kategori modal internal yang kemungkinan dipengaruhi oleh amandemen Undang-Undang Kekayaan Intelektual di Sri Lanka selama periode penelitian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.